Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika waktu penyalibannya telah ditetapkan. Kapan hal itu terjadi? Kapan ia wafat? Alkitab mencatat demikian. Ketika ia menuju ke Golgota. Mungkin sekitar pukul 12 siang. Mungkin saat dalam perjalanan ke Golgota. Saat ia menghembuskan nafas terakhir. Kemungkinan sekitar pukul 3 sore. Waktu penguburan adalah setelah ia wafat. Maka ada dua orang yang pergi memohon kepada Pilatus untuk jenazah Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dan Nikodemus. Kemudian ia menguburkan Tuhan Yesus di makam Yusuf. Mungkin saat langit mulai gelap. Itulah Tuhan Kristus. Saat menuju ke Golgota untuk pengorbanan. Dalam perjalanan menuju penguburan. Pada saat itu, lalu saudara Seba melanjutkan. Saat Kristus menanggung penderitaan di salib. Pada saat kehidupannya semakin melemah. Mungkin sekitar pukul 1 atau 2 siang. Kemudian, saudara Seba melanjutkan. Karena setelah Tuhan Kristus telah ditetapkan untuk disalibkan. Banyak orang yang lewat. Saat mereka melewati tempat di mana Tuhan Kristus disalibkan. Banyak orang pun mengejeknya. Mereka sambil menggelengkan kepala mengejek Tuhan Yesus. Berkata, orang ini ingin menghancurkan bait suci. Dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Engkau, selamatkan dirimu sendiri. Kau sendiri yang berkata bahwa engkau adalah anak Allah. Maka turunlah dari salib itu. Bahkan imam kepala dan para tua-tua juga mengejeknya, berkata, dia bisa menyelamatkan orang lain, tetapi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia benar-benar Raja Israel, sekarang turunlah dari salib. Maka kita akan percaya bahwa dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan menyelamatkannya, agar Tuhan berkenan kepadanya, agar dia dapat menyelamatkannya. Karena dia berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan orang-orang yang lewat pada waktu itu juga mengejeknya. Imam-imam besar dan orang-orang Farisi mengejeknya. Lalu, saudara-saudara, tidakkah kalian lihat bahwa mereka adalah orang Israel? Semua adalah orang Israel. Semua adalah orang Yahudi. Tetapi mereka tidak mengenali Yesus, Sang Pembawa kehidupan. Maka, ketika Tuhan Kristus menyerahkan hidupnya dan menetapkan perjanjian baru, akankah orang-orang yang mengejeknya menerima Roh Kudus? Pasti tidak. Karena mereka tidak menerima Tuhan. Maka perjanjian baru yang ditetapkan oleh Tuhan. Orang yang tidak menerima Yesus tidak akan memperoleh berkat apapun dari perjanjian baru tersebut. Selain itu, mereka bahkan tidak mengenal perjanjian baru. Tetapi tidak tahu bahwa Yesus telah ditetapkan untuk membentuk perjanjian baru, sehingga mereka menjadi buta, dan tidak dapat mengenali bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka, mereka lebih tidak mengenali penetapan salib bagi Yesus, yang justru untuk menetapkan perjanjian baru. Maka, mari kita lihat. Pada waktu itu, tidak hanya orang-orang yang lewat yang mengejek Tuhan, tetapi juga orang-orang Farisi, serta para imam, yang mengejek Tuhan kita. Bahkan, bersama dengannya dalam kematian. Salah satu dari dua penjahat, yang sudah dihukum mati. Meskipun mereka memang sudah berbuat jahat. Bukankah kedua penjahat itu pembunuh? Salah satu dari penjahat itu sudah dijatuhi hukuman mati karena dosanya. Ia sudah mencapai titik akhir. Semua pembunuh. Mari kita baca, bagaimana orang yang enggan bertobat itu mengejek Tuhan, yang berada di ambang kematian. Yang bahkan di saat terakhir masih penuh kebencian. Ia juga membenci Tuhan. Mari kita lihat. Bahkan seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus mengejek Yesus berkata, bukankah kamu Kristus? Selamatkan dirimu sendiri dan selamatkan kami juga. Saudaraku, kamu tidak melihat bahwa penjahat ini pada saat-saat terakhirnya tetap tidak mau bertobat sampai mati. Orang yang ditakdirkan Allah untuk binasa memang benar-benar tidak mau mengucapkan kata tobat sampai saat kematiannya. Tapi penjahat yang satunya lagi, justru pada saat terakhir itu, dia bertobat. Dia malah menegur penjahat itu katanya. Kamu juga ikut menderita. Juga mendapatkan hukuman yang sama. Apakah kamu tidak takut pada Tuhan? Kami memang pantas mendapatkan hukuman ini. Karena hukuman yang kami terima sesuai dengan kejahatan yang kami lakukan. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus, ketika kerajaan Mu datang, ingatlah aku. Kemudian Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu hari ini, ketika aku memerintah dalam kerajaan dan datang, kamu akan bersama-sama dengan aku di surga. Penjahat ini nanti di bumi baru. Pasti bangkit dan hidup kekal. Tapi penjahat yang satunya pasti tidak akan mendapatkan itu. Karena jika juru selamat tidak mengakuinya, maka dia pasti tidak mendapat hidup kekal.
Jadi pada akhirnya, ketika saat bertobat terakhir datang, Tuhan Kristus masih berbelas kasihan memberi mereka kehidupan kekal di bumi baru nanti. Semua bagi kemuliaan Bapa dan Tuhan. Amin.